Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lambok Senurat dari kelas Akuntansi A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Jumiadi Abdi Winata. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dari laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama suatu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dapat terjadi dengan memaparkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Selain itu, laporan arus kas juga berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara dengan kas. Manfaat adanya laporan arus kas. Pertama, informasi arus kas dapat berguna sebagai indikator jumlah arus kas pada masa yang akan datang. Kedua, laporan arus kas dapat berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, laporan arus kas juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Keempat, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Kegiatan-kegiatan dalam laporan arus kas. Pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan atau pelepasan aset tetap maupun aset non-tetap keuangan lainnya. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari kegiatan investasi adalah penting, karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang intensikan demi menghasilkan arus kas masa depan. Ketiga, aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting, karena berguna dalam memprediksi arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Metode dalam menyajikan laporan arus kas. Ada dua metode. Yang pertama, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung. Dengan menggunakan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung artinya arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusunan, kenaikan harta lancar, dan utang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Dalam metode tidak langsung, net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi dari arus kas masuk dan keluar seperti utang dan piutang. Perbedaan mendasar dari penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan pertama dari penyajian laporan keuangan menggunakan metode langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank.
Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan, pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Kelebihan dan kekurangan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Kelebihan, laporan jenis ini akan mampu menyajikan data tentang sumber penerimaan kas dengan penggunaannya. Di samping itu, metode langsung juga lebih mudah dipahami sehingga akan memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Kekurangan metode langsung. Dalam menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung, membutuhkan data yang tidak sedikit, sehingga proses penyusunannya jelas akan memakan waktu yang lebih panjang. Kemudian, kebanyakan perusahaan juga tidak menyimpan atau mencatat informasi transaksi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung, sehingga relatif lebih sulit untuk dilakukan. Bagian dari laporan arus kas. Kita tahu bahwa laporan arus kas mempunyai 3 komponen penting. Pertama, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Pada gambar pertama adalah salah satu bagian dari laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, di mana pada aktivitas operasi ini terdapat bagian dari penerimaan maupun pengeluaran kas, termasuk di dalamnya pendapatan dari penjualan barang dagang, pembayaran gaji karyawan, dan aktivitas lainnya. Kemudian, pada gambar kedua adalah aktivitas investasi, di mana pada aktivitas ini berisi transaksi-transaksi pembelian dan penjualan aset tetap. Contohnya, gedung, tanah, fasilitas pabrik, dan lainnya. Terakhir, ada aktivitas pembiayaan. Pada aktivitas pembiayaan, biasanya berkaitan dengan hal-hal penambahan maupun pengurangan modal. Setelah seluruh komponen aktivitas telah diperoleh, langkah berikutnya adalah menggabungkan ketiga komponen yang telah saya jelaskan tadi, dan jadilah laporan arus kas metode langsung seperti gambar di samping. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.